Hate speech di media sosial telah menjadi suatu bencana, di mana yang perlu kita sadari adalah ini bukan hanya sekedar kata-kata, namun ini bisa menjadi pemicu dari tindakan yang paling berbahaya dan yang paling merusak, yaitu bunuh diri. Dunia media sosial telah menjadi ladang yang kompleks, di mana suara kita berkumandang dan dunia bersukacita dari keberagaman. Namun, terkadang kebebasan ini dicemari oleh kebencian, dan itu bukan hanya sekedar masalah pencemaran lingkungan digital, tapi ini bisa menjadi masalah yang lebih besar. Kejadian seperti ini tanpa sadar bahkan sering terjadi di sekitar kita, seperti pengalaman dari beberapa kenalan saya. Mereka pernah menjadi target dari sebuah serangan ujaran kebencian di media sosial. Kata-kata yang dibenturkan kepada mereka begitu menusuk, begitu pahit, bahkan mengganggu kesehatan mental. Tidak hanya sekedar ungkapan, kata-kata ini memiliki daya hancur yang cukup kuat, hingga menyebabkan perasaan terpuruk, menyebabkan perenungan yang gelap. Ketika seseorang menjadi sasaran hate speech, itu bukan hanya sekedar kata-kata, itu adalah serangan terhadap identitas, harga diri, bahkan kesejahteraan emosional. Saat pesan-pesan kebencian itu tersebar, terutama di platform yang memiliki jangkauan yang luas, dampaknya akan sangat merusak. Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa di balik setiap akun di media sosial ada manusia dengan perasaan. Kenyataannya, pengalaman mereka bukanlah pengecualian. Banyak orang lain, yang diantaranya adalah remaja seumuran kita, telah menjadi korban dari ujaran kebencian di platform-platform digital. Banyak dari mereka yang seperti kenalan saya, berjuang melawan kecemasan, depresi, bahkan pemikiran bunuh diri. Tentu saja pengalaman ini hanya satu dari sekian banyaknya cerita yang ada di luar sana. Bahkan, data menunjukkan bahwa hate speech di media sosial telah menjadi pandemi tersendiri. Peneliti telah mengungkapkan bahwa korban hate speech memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami depresi, kecemasan, dan bunuh diri. Melihat kasus bunuh diri sebagai akibat dari hate speech bukanlah sesuatu yang berlebihan. Studi dan riset telah menemukan korelasi yang kuat antara peningkatan kasus bunuh diri dengan paparan terhadap ujaran kebencian di media sosial. Pesan-pesan yang penuh kebencian bisa merusak harga diri, mengisolasikan individu, dan memicu perasaan putus asa, yang akhirnya memuncak pada tindakan paling tragis. Jika kita ingin mencegah bunuh diri dan melindungi kesehatan mental kita harus mulai dari pencegahan ujaran kebencian itu sendiri. Pertama-tama, perusahaan media sosial bertanggung jawab secara moral dan etis tentang konten yang dipublikasikan. Mereka bertanggung jawab dan harus memiliki peraturan yang jelas serta tegas tentang ujaran kebencian. Dan mereka harus memberlakukan sanksi yang tepat terhadap pelaku. Kedua, kita sebagai pengguna media sosial memiliki peranan penting, di mana kita harus menjadi bagian dari solusi itu sendiri, dengan tidak menyebarkan dan merespon hate speech. Selain itu, pendidikan juga memiliki peranan penting. Kita perlu meningkatkan kesadaran akan dampak kata-kata dan tindakan kita di dunia maya. Ini mencakup pengajaran tentang empati, penghargaan terhadap perbedaan, serta bagaimana berkomunikasi dengan rasa hormat. Melindungi korban hate speech adalah langkah awal yang perlu kita lakukan dalam mencegah tingkat bunuh diri yang semakin tinggi. Saya menegaskan, kita semua memiliki kekuatan untuk merubah narasi. Setiap tindakan kecil yang kita ambil, mulai dari menyuarakan dukungan terhadap korban, melaporkan konten berbahaya, hingga mendidik orang-orang di sekitar kita tentang dampak kata-kata, semuanya membentuk lingkungan yang lebih aman dan lebih baik bagi semua orang. Namun, tindakan ini tidak cukup. Kita juga perlu membangun komunitas yang inklusif dan mendukung. Ini adalah tanggung jawab kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama dengan mereka yang terluka oleh hate speech, mendengarkan cerita mereka, serta menawarkan dukungan. Hate speech di media sosial bukanlah sekadar masalah sepele. Ini adalah ancaman nyata terhadap kesehatan mental dan kehidupan individu. Mencegah hate speech bukan hanya tanggung jawab perusahaan media sosial, tetapi tanggung jawab kita semua sebagai pengguna media sosial. Ini tentang membentuk lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung bagi semua orang. Jadi mari kita berkomitmen bersama untuk mencegah hate speech. Dengan demikian kita bisa mengurangi tingkat bunuh diri. Mari kita menjaga kebaikan dan kemanusiaan kita. Dan mengingatkan diri sendiri bahwa setiap kata yang kita ucapkan di dunia maya memiliki dampak nyata
di dunia nyata. Ketika kita memutus rantai hate speech, kita juga turut mencegah tragedi bunuh diri. Marilah kita menjadi bagian dari solusi untuk mengurangi angka bunuh diri dengan mencegah hate speech. Mari bahu-membahu menciptakan dunia daring yang lebih ramah, inklusif, dan penuh dengan empati. Saya Zalfa Hanifatul Wafa. Terima kasih telah mendengarkan.